kembali di konten Semut Sharing, Masuk Universitas. masih dengan aku Fitri. aku Ilham. Dan aku Hilmi. Nah, jadi ini merupakan konten kita yang kedua. Sebelumnya kita bisa bahas apa sih? Kita bahas ekspektasi versus Realita. Yang belum nonton boleh langsung klik link di atas sini. Nanti teman-teman boleh langsung nonton fullnya seperti apa, karena di situ bakalan dapet informasi yang bermanfaat ya gitu. Karena konten ini pasti bakalan memberikan informasi tentang masuk universitas, tentang jurusan, tentang semuanya untuk teman-teman di rumah gitu. Nah, terus kalau sekarang kita bakal bahas apa? kita bakal bahas penting gak sih kuliah itu? Jadi gimana tuh kan menurut Ilham nih Maya, menurut Ilham kuliah itu penting nggak sih? Kalau menurut aku kuliah itu sebenarnya relatif penting gak penting, soalnya gak semua orang bisa dapat kesempatan untuk kuliah, betul kan? Betul. Setuju. Coba kalau Fitri. Kalau menurut aku, tapi penting sih itu, apalagi dengan apa ya, kan sekarang misalnya ada yang beralasan nggak kuliah dengan hambatan biaya, karena kan sekarang banyak ya beasiswa gitu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dari swasta kayak gitu. Jadi kayaknya nggak ada alasan untuk berhenti bermimpi untuk bisa kuliah gitu kalau menurut aku. Terus karena kenapa penting juga, karena dari kuliah itu kita banyak banget gitu manfaatnya gitu kan. Terus ditambah nih di Indonesia ini, kalau untuk jenjang karir ke depannya itu lulusan sarjana masih dipertimbangkan gitu loh gitu kan. Jadi gelar sarjana itu masih penting gitu untuk menunjang karir di masa depan gitu. Belum lagi dengan kuliah itu membentuk pola pikir, ya nggak ngerasakan gitu, itu membentuk pola pikir, nambah wawasan, nambah relasi juga gitu kan. Jadi kita punya teman dari seluruh Indonesia gitu, apalagi kalau misalnya universitas negeri gitu kan, gitu kalau menurut aku. Menurut Hilmi mah nggak penting sih, kayaknya sebenarnya ada berbagai subjek gitu ya yang nggak juga kuliah gitu kan. Terus sekarang kan banyak kayak influence kan belum ada jurusannya kan. Nah itu juga bisa mungkin nggak perlu juga sih untuk sekarang mungkin ya kan, karena mungkin pandemi kita bisa ikutan kursus ataupun yang course kan banyak kan ya. Mungkin kita bisa dapetin dari situ, tapi nggak tahu nih selanjutnya kalau misalkan udah normal kembali apakah itu penting atau tidak, mungkin nggak tahu kan kita mah. Kalau bersama gitu. Berarti mungkin balik lagi gimana teman-teman di rumah menyikapi kuliah itu seperti apa ya gitu. Kalau langsung bisa terjun gitu kan, dari lulus SMA bisa terjun langsung ke pekerjaan ataupun bisa meneruskan usaha-usaha bapaknya, biasanya kan seperti itu kan. Kalau misalnya bapaknya itu pengusaha kan biasanya langsung disuruh jadi apa gitu kan. Ada berbagai sektor lah. Tergantung tujuannya nggak ya? Iya. Tujuan teman-temannya mau seperti apa. Kalau misalnya emang dirasa kuliah itu penting untuk menambah wawasan, untuk menambah pengetahuan, ya berarti kalian harus mengejar gitu mimpi itu untuk kuliah. Tapi kalau misalnya bisa diraih dengan online course mungkin seperti itu, dengan banyaknya sekarang platform pendidikan gitu kan, mungkin ya cukup dengan itu gitu. Jadi bloopers sih. Nah kan udah semua pendapat dari kita. Nah kalau menurut kalian gimana? Penting gak sih kuliah itu? Tulis di komentar ya. Itu Banyak. komentarnya. Iya. Nah sekarang aku mau nanya nih, apa sih pengalaman kalian saat kuliah, suka dukanya? Nah, Dan saya ya, pertama ya, kalau suka duka di kuliah sih pernah ngerjain tugas sampai malam, akhirnya besoknya tuh deadline kata si dosen itu ada besok kok. Ternyata pas udah kerjain nih suntuk-suntuk sama teman di kampus tuh ya sampai malam. Besoknya pas kata dosen minggu depan aja. Nah itu tuh suka sedih gitu kan, suka ngedon lagi gitu kan ya. Jadi itu suka dukanya. Terus pernah kayak udah mah buru-buru kan kelas, nggak ada berita kan di WA gitu. Nggak taunya ada berita jam segini harus datang ke kampus kan gitu. Akhirnya buru-buru dan telat akhirnya gitu sih. Kalau suka duka kuliah saya mah ya terkadang suka ngeselin dosennya, kan banyak tuh dosen yang ngeselin kan ya. Dosen yang baik juga ada, tapi yang lebih baik sih yang ngeselin. sama banget. Pengalaman mah gitu lah. Bener-bener, aku setuju banget karena aku ngalamin juga nih yang dialamin Hilmi. Jadi kalau aku kan jarak kampus sama rumah jauh ya, aku harus pakai ini dulu, kendaraan umum dulu gitu.
Jadi kayak udah santai dari rumah karena nggak ada kelas gitu kan. Terus tiba-tiba dosennya atau gara-gara ketua kelasnya ngasih tahu ada tugas mendadak, itu kayak kita pacar kacir gitu. Mandi enggak aja gitu, kayak ya udahlah gitu, yang penting datang ke kelas. Tapi ada satu juga sih pengalaman aku yang menurut aku jangan dicontoh gitu ya. Karena ini gara-gara telat juga gitu. Karena aku telat nih masuk kelas gitu. Dengan pedenya karena kirain aku tuh dosennya bakalan baik gitu kan. Biasanya nyuruh masuk aja gitu, nggak apa-apa kalau telat. Nah ini pas sekalinya kayaknya datang apesnya gitu. Aku masuk kelas gitu, pas buka pintu ya biasa salam gitu kan, Pak. Terus sama dosennya bilang gini, aku kan tanya dulu gitu ke dosennya, Pak boleh masuk? Silahkan keluar lagi gitu. Kayak hah gitu, aku terus dilihatin sama teman-teman gitu loh, kayak malu banget. Itu sih yang paling malu banget sih. Semenjak saat itu aku nggak mau telat lagi masuk kelas karena malu Intinya banget. nggak boleh telat ya. Bener, jangan tipsen juga. Ya, jangan. Itu hal yang terburuk. Nah kalau aku dulu tuh waktu pas berangkat mau KKN-nya itu Brebes, KKN di Brebes. Pokoknya berangkat ke Brebes tuh subuh tuh, subuh Kamis 7 jam ke Brebes baru nyampe. Terus dosen di grup itu ngomong satu kelas itu kena remed pas UAS. Nah Jumatnya itu benar-benar hari terakhir harus remedial semua, tapi ternyata ngeprank si dosennya itu. Emang sih sekelas di remed, cuman ada 3 orang yang gak kena remed, yaitu aku sama 2 orang lagi. Oh iya, bener banget. Ya, Orang-orang waktu itu kan udah panik, hampir. benar-benar panik itu, baru juga nyampe gitu ya, harus disuruh pulang lagi gitu, harus disuruh pulang karena kalau gak ikut remed ya udah ngulang lagi mata kuliah yang itu gitu. Kan bingung, cuman pas malam-malam di chat sama si dosennya itu mau pulang lagi itu teh, mau maksain gitu ya, mau maksain pulang lagi ke Bandung. Ternyata si dosennya itu bilang, kamu gak usah remed katanya. Kan jadi bener-bener suka duka tuh langsung Kaget ya semua. udah siap-siap tuh kan. Tapi untungnya tuh belum sampai berangkat lagi gitu, jadi ya alhamdulillah ternyata gak kena remed. Tapi kalau teman-teman yang lain itu balik lagi ke kampus. Iya, pada balik lagi. Keren ya. Wah, Cuman yang waktu itu Anak tuh pilihan. dari jurusan aku tuh yang gak kena remed, yang kebagian di Brebes cuman 3 orang sih. Yang 2 orang balik lagi, cowok tuh, yang 1 orang ya aku gitu, jadi gak balik lagi ya. Oh iya. Anak pintar ya. Ini harus diwaspadai juga gitu kan buat teman-teman, karena dosen juga kadang suka ngeprank gitu ya. Suka ngeselin ya. Ini mah ngeselin sih. Kadang-kadang gini, kadang-kadang gitu, kadang-kadang bercanda. Jadi kita nggak tahu sikap dosen tuh kayak gimana. Nah, benar. Nggak bisa ketebak gitu. Tapi ya mungkin itu juga bisa pengaruhnya dari kita kan gitu. Jangan terlalu leha-leha ya. Jadi mungkin ketika dosennya deadline-nya ini kan gitu bikin kaget kita gitu. Jadi ya tetap harus waspada lah gitu. Nah berarti sebenarnya kuliah itu tidak selamanya menyenangkan, betul nggak? Benar sekali ya. Jadi kita banyak tugas, jangan aneh deh kalau misalnya ya kan banyak tugas, begadang, punya kantung mata, itu jangan aneh deh. Bakalan tiap saat gitu kan. Terus ini deh menariknya, mungkin kayak ada yang berekspektasi, kita flashback juga ke minggu yang lalu gitu kan, kayak ada yang berekspektasi pengen cum laude, pengen ngehits di kampus, pengen punya jodoh, dapet jodoh juga di kampus, gimana tuh? Jadi kesimpulannya kalau misalnya ditanya kuliah penting nggak gitu kan, tadi udah jawab ya, kalau misalnya dari Ilham relatif, dari aku penting, kalau dari Hilmi mungkin enggak gitu. Nah tapi dibalik lagi nih, kembali lagi ke teman-teman semua, harus dipikirin nih tujuan kuliahnya apa gitu kan. Kalau misalnya emang dirasa kuliah itu penting untuk menunjang karir kedepannya, ya berarti pilihlah yang penting ya kuliah gitu. Kalau misalkan kata kita enggak penting juga ya boleh gitu. Itu gimana perspektif kalian gitu kan. Makanya pikirin matang-matang. Nah itu yang penting, jangan membatasi diri untuk belajar gitu. Karena menurut aku kayak sekarang tuh banyak banget gitu media untuk belajar, bukan hanya di sekolah, bukan hanya di kuliahan gitu. Dimanapun sekarang kita bisa belajar gitu. Platformnya sekarang. Nah cuman mungkin kalau misalnya dengan kuliah itu
lingkungan kita jadi Iya. lebih mendukung gitu ya. Jurus juga. Benar. Sama ada lebih teratur sih karena ada kurikulumnya. Bener. Terus karena kita juga mungkin kan ketemu dengan orang-orang yang sama gitu kan, yang sejurusan, yang sefakultas kayak gitu. Jadi kembali lagi ke pilihan teman-teman, jangan lupa dipikirin matang-matang, mulai dari jurusannya mau apa, universitasnya mau di mana, dan karir kedepannya juga mau seperti apa gitu. Terus jangan terbuai juga, karena tadi kita udah bahas ya tentang suka duka perkuliahan gitu. Yes. Jangan berekspektasi terlalu tinggi, tapi jangan underestimate juga gitu loh. Kayak ya tinggal dirasain aja gitu nanti prosesnya seperti apa. Pasti bakalan ngerasain sukanya ada, dukanya juga ada gitu kan. Kalau misalnya emang kita udah niatnya ini udah bener gitu kan, ya pasti ngejalaninnya lancar-lancar aja deh gitu. Nah, jadi kalau kalian yang mau kuliah terus mau tahu gimana jurusannya, jelasin. Nah, buat kalian yang mau kuliah, mau tahu ya informasi-informasi jurusannya gitu ya, kalian bisa nih ke aplikasi Cerebrum. Download sekarang Download juga. ya, ada di Play Store. Kalian buka download dulu aplikasi Cerebrum, terus habis itu jangan lupa daftar. Nah, setelah itu kalian ada di Cerebrum tuh fiturnya namanya Cerejo. Cerebrum jurusan. Ya, jadi di Cerejon ini banyak banget kayak universitas-universitas ataupun lebih ke jurusan juga ada gitu. Kayak misalkan kita ingin ke UI ada jurusannya apa aja gitu. Kalau misalnya kita ingin ke UGM ada jurusannya apa aja, dan bisa terlihat akreditasinya dan alamatnya. Jadi kalian tidak usah cari website-websitenya, di sana sudah ada terlink ke sana ke sininya. Jadi gampang. Jadi kita sambil cari yang lain, cari lagi di satu aplikasi kan lebih enak kan, lebih efisien. Benar banget. Nah, jadi cocok banget nih buat kamu yang masih bingung mungkin kayak mau cari referensi di mana gitu ya. Mau pilih jurusan apa, kuliahnya di mana, tinggal download aja aplikasi Cerebrum. Gratis ini gratis, nggak ada biaya ya untuk Cerebrum ya. Nah, tadi kan kalau misalnya udah dapat infonya, udah menentukan mau jurusan dan universitasnya di mana gitu kan, berarti tinggal memantaskan diri nih, mempersiapkan diri kita untuk bisa lolos masuk PTN-nya gitu. Gimana sih caranya biar bisa lolos PTN? Nah, untuk kamu yang dari kelas 10, 11, bahkan yang kelas 12, kan kamu tuh harus benar-benar dipersiapin matang-matang. Terus juga latihan juga kan ya. Nah, kamu bisa cek di IG Cerebrum, di situ tiap per 2 minggu pasti ada, setiap Senin jam 1 pasti ada. Oke, cocok Jadi banget ya. on gratis gitu ya, tanpa biaya apapun. Iya. Dan berarti TO-nya itu bisa diakses di aplikasi Cerebrum. Cerebrum. Bener banget. Jadi yang belum download wajib banget download, karena tadi udah kita kasih informasi tentang jurusannya, tentang universitasnya, ada tryout gratisnya juga. Bener. Ini buat kaum kere-kore. Nah, buat kedukung nih temen-temen, jadi gak usah mikirin kayak aduh gak punya uang buat berlatih, nggak ada. Kita Nggak ada kasih alasan lagi. kasih fasilitas. Nggak ada alasan, tinggal niatnya aja gitu. Bahkan kayaknya kan TO-nya lewat aplikasi, bisa diakses lewat HP kan, berarti kayaknya TO-nya bisa sambil rebahan. Iya. Ya enggak? Iya. Nah, cocok banget juga nih berarti buat kaum rebahan, gak ada alasan lagi buat leha-leha gak mempersiapkan masuk PTN. Bener Nah. banget. Rebahan bisa masuk universitas yang kita inginkan. Bener banget. Tapi berarti harus tetap dipersiapkan ya gitu. Karena bukan cuma latihan soal, berarti ada juga materi, video materinya. Bener Yes. nggak? Bener banget. Dukung kan di aplikasi Cerebrum itu nggak hanya cuma tryout sama melihat jurusan, tapi ada video pembelajaran yang namanya Cerevit itu gratis juga. Gratis juga, gratis. Wah, banyak banget yang gratis di Cerebrum. Jadi Mau materi apa aja di situ gratis. bener, jangan tunggu lama lagi, langsung download sekarang, lihat semua fitur yang ada di Cerebrum. Nanti teman-teman bisa langsung pakai semuanya dan manfaatkan untuk memantaskan diri masuk universitas yang kalian impikan. Jangan lupa follow juga IG Cerebrum. Di situ bakal ada info-info gratis dan informasi lainnya. Terus TikTok di situ juga bakal ada pembahasan soal, cara cepat jawab soal, TBK di sana juga. Terus di YouTube ada apa? Kalau di YouTube biasanya ada live class ataupun sharing-sharing kayak gitu, ataupun konten-konten yang seperti ini gitu ya. Jadi jangan lupa subscribe, jangan lupa follow sosial media kita, oke? Lengkap banget deh, pokoknya tinggal di download aplikasinya, di follow semua media sosialnya. Nah, barusan kan kita udah jelasin nih dari A sampai Z-nya gitu. Jadi tetap ikuti
ikutin channel Cerebrum ini di konten semut ini tentunya, karena nanti kedepannya kita pasti bakal bagiin lebih banyak informasi lagi. Dan lebih seru lagi ya. Bener banget gitu. Jangan lupa tadi di komen kalau misalnya teman-teman pengen dapat informasi apa sih dari kita gitu, atau misalnya ada yang mau ditanyain, ada yang mau curhat juga gitu kan, boleh langsung di komen aja. Apabila video ini bermanfaat, like dan share kepada teman-teman kalian. Dan mungkin cukup sekian ya di konten kali ini ya. Dan sampai jumpa di Konten berikutnya. Dadah.